Oke, jadi buat bintang tamunya udah ada di sini. Tapi kayaknya kurang acuan deh sih kak kalau belum kenal terlebih dahulu. Nah bener banget nih, ayo kita kenalan sama kakak-kakak yang udah di sini. Oke, dimulai dari kakak yang sebelah sini dulu deh. Oke, halo semuanya, kenalin aku Arinal Ortopa, biasa dipanggil Opa, dan tahun ini diamanahkan menjadi Ketua MPLS. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Novel Ajka Dausi, biasa dipanggil Ajka, dan pada periode kali ini saya diamanahkan menjadi Ketua PLBS. Oke. Jadi langsung aja, di setiap awal tahun ajaran baru kan ada kegiatan MPLS. Benar. Menurut Kak Opa sebagai Ketua Panitia MPLS, definisi MPLS itu sebagai apa sih kak? Oke, ngomongin definisi atau pengertian nih ya. Kita bahas secara umum dulu. MPLS ini kayak yang banyak orang tahu, merupakan singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Betul, Kak. Kalau untuk secara panjangnya, menurutku MPLS merupakan kegiatan yang ditujukan untuk peserta didik baru yang tujuannya untuk mengenalkan SMA ke peserta didik baru, baik itu dari segi tata letak ruang-ruangnya ataupun dari segi budaya ataupun culture dari SMA itu sendiri gitu. Nah yang kita tahu kan kalau di SMA Negeri 1 Purbalingga ini setiap angkatannya ada namanya masing-masing nih kak. Iya. Nah untuk tahun ini namanya apa ya kak? Oke, benar banget yang tadi dibilang sama Kak Faras, kalau di SMA 1 Purbalingga ini setiap angkatan pasti punya nama dan pasti itu nama pewayangan ya. Betul, Kak. Nah, di angkatan ke-61 ini kami memberi nama Abiasa. Harapannya dengan nama Abiasa ini, adik-adik Ganesha 61 itu bisa menjadi generasi atau angkatan yang pintar dan juga cerdas dalam berbagai bidang, arif dan juga bijaksana dalam menghadapi sebuah tantangan dan juga teguh dalam keyakinannya. Gitu. Keren banget ya, Kak. banget nih. Oke, jadi buat angkatan 61 di SMA Negeri 1 Purbalingga ini namanya biasa ya kak? Benar banget. Oke, kalau buat tema sama moto angkatannya gimana nih kak? Oke, kalau kita ngomongin tema sama moto angkatan nih, kita bisa mulai dari tema dulu kali ya. Nah, kalau untuk tema angkatan Ganesha 61 ini, kan memang biasanya kita ambil dari bahasa asing. Betul. Nah, kali ini kita ambil dari bahasa Inggris, yaitu Raise Unity on a Journey. Kalau kita artiin, itu bisa berarti membangkitkan persatuan dalam sebuah perjalanan. Jadi kayak yang kita tahu Ganesha 61 ini kan satu angkatan gitu ya. Betul, Kak. Nah, dalam perjalanan mereka untuk mencapai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, harapannya antar Ganesha 61 itu saling terjaga kekeluargaannya gitu. Terus untuk moto angkatan yang memang dari tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan bahasa Sanskerta, kali ini kita juga pakai bahasa Sanskerta, yaitu Aksatria Bimantara Pawaka Acitya. Kalau kita potong-potong karena kan panjang banget nih. Betul kak. Kalau kita potong-potong, Aksatria itu berarti kesatria, Bimantara itu berarti jiwa yang hebat, Pawaka yang berarti api, dan Acitya itu bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita gabung jadi satu, Aksatria Bimantara Pawaka Acitya bisa berarti seorang kesatria yang memiliki jiwa yang hebat dan api semangat ilmu pengetahuan yang berkobar. Oke, Keren banget ya. nih. Oke kak, seperti kita tahu kan konsep MPLS itu setiap tahun berbeda-beda. Pasti. Kalau perbedaan MPLS tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya gimana nih? Oke, kalau ngomongin perbedaan tahun ini dan tahun sebelumnya, yang udah pasti jelas adalah tahun ini dilaksanakan secara offline dan tahun lalu dilaksanakan secara online. Betul. Kalau menurut kalian sendiri nih, kan tahun lalu juga jadi peserta MPLS kan pasti. Nah, kalian lebih prefer online atau offline MPLS-nya? Offline dong kak, dikarenakan kalau offline itu kita bisa berinteraksi dengan teman baru secara langsung. Sedangkan kalau online tuh kadang terkendala jaringan apalagi pas Zoom gitu kak. Jadi gak banget deh kalau online. Nah, itu juga jadi jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Jadi kalau MPLS tahun ini otomatis lebih kerasa vibes MPLS-nya gitu, lebih kerasa MPLS beneran. Sedangkan kalau dulu online, bahkan kalian ngechat teman kelas aja males kan. Betul, Kak. Kayak tahun ini jadi kalian mau nggak mau harus kenalan sama teman kelas karena mereka akan jadi teman misuh kalian, teman ngeluh kalian gitu. Nah kak Opa sendiri kan sebagai ketua panitia nih, gimana perasaan kakak bisa melaksanakan sebuah event yang sebelumnya itu online, namun saat kakak ketuai sudah menjadi offline gitu kak? Oke, jadi for your guys information nih, MPLS 2 tahun lalu kan dilaksanakan secara online. Betul. Dan tahun ini tiba-tiba gelap langsung offline, jalanin gitu. Jadi kalau satu kata yang cukup menggambarkan situasi ini tuh pusing. Nah itu, pusingnya kenapa? Karena kita harus mengulik lagi proposal 3 tahun lalu, kita telusuri lagi gimana kegiatannya, gimana jalan acaranya, ditaruh di mana siswa-siswanya, muat atau enggak aulanya. Jadi lebih kerasa pusingnya di situ, kayak aduh ini 3 tahun lalu nih offline, sedangkan kita udah gelap langsung offline jalanin gitu. Oke. Jadi buat gambaran umum dari MPLS tahun ini bagaimana kak? Oke, kalau secara umum sebenarnya ya sama aja sih kayak tahun-tahun sebelumnya, cuma di SMA 1 Purbalingga ini sendiri kan itu tuh sebuah rangkaian gitu. Jadi ada MPLS dan habis MPLS ada event PLBS. Kalau secara umum sih
menurut aku udah lancar. Applause buat panitianya, keren banget. Jadi lancar, alhamdulillah, dan siswa-siswanya nggak brutal gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, tadi kan Kak Opa udah nyinggung soal PLBS nih. Di sini kita ada bintang tamu yang tidak kalah spektakuler, yaitu Ketua Panitia PLBS tahun 2022. Oke, jadi tadi kan Kak Opa udah nyenggol nih PLBS. Kalau Iya. menurut Kak sendiri, PLBS itu apa sih Kak? Nah, sebelumnya aku mau ngelurusin dulu nih, karena yang aku tahu warga sekolah SMA Negeri 1 Purbalingga itu masih salah artian, khususnya siswa-siswa barunya itu masih berpikiran bahwa MPLS dan PLBS itu masih satu kegiatan yang sama. Padahal yang sebetulnya terjadi itu hal tersebut merupakan dua kegiatan yang berbeda, namun masih dalam satu rangkaian kegiatan. Nah, jadi untuk PLBS sendiri itu secara umumnya itu kegiatan yang mirip dengan MPLS, namun di sini akan lebih ditekankan dengan promosi organisasi dan promosi ekstrakurikuler seperti itu. Nah, tadi kan Kak Aska sendiri bilang kalau misalnya dari warga SMA Negeri 1 Purbalingga menganggap PLBS dan MPLS itu sama. Kira-kira perbedaan dari MPLS dan PLBS itu apa ya, Kak? Baik, untuk perbedaan PLBS dan MPLS sebenarnya itu hampir mirip, kedua kegiatan tersebut hampir mirip, tapi hanya saja ada beberapa agenda yang memiliki perbedaan yang cukup intensif. Salah satunya yaitu promosi organisasi dan promosi ekstrakurikuler, yang mana di kegiatan PLBS ini akan memperkenalkan ke-25 ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Purbalingga kepada adik-adik G61 seperti itu. Oke, kalau aku boleh nambahin nih, jadi MPLS itu lebih ke arah materinya, lebih ke pengenalan secara internal SMA-nya, dan PLBS ini lebih ke eksternal, kayak pengenalan Betul. organisasi dan juga ekstrakurikuler. Oke. Jadi tadi kan Kak Opa udah kasih informasi nih perbedaan MPLS tahun kemarin sama tahun saat ini. Perbedaan itu kayak jadi kita itu harus buka proposan-proposan 3 tahun yang lalu yang dimana diganti dengan secara offline. Kalau perbedaan PLBS tahun ini sama tahun sebelumnya itu gimana sih Kak? Nah, ini untuk perbedaan PLBS tahun ini dengan tahun sebelumnya itu sebenarnya hampir sama kayak MPLS. Jadi kalau MPLS tahun ini offline dan tahun kemarin online, sama aja PLBS juga gitu. Tapi perbedaannya tahun kemarin PLBS itu diganti dengan kegiatan Promax atau promosi ekstrakurikuler, yang mana nantinya dari ekstrakurikuler yang ada di SMA nanti membuat video perkenalan maupun promosi ekstrakurikuler mereka kepada adik-adik siswa barunya seperti itu. Nanti untuk adik-adik siswa barunya akan ditujukan untuk menonton video Promax tersebut melalui channel YouTube Sekwit 9 OSIS SMA Negeri 1 Purbalingga. Oke, buat kalian yang belum nonton bisa klik link di atas ya. Di sini ya. Oke, kayaknya kurang Abdul nih kalau belum kenalan dulu, bisa dimulai dari yang perempuan dulu deh. Oke, halo semua, kenalin nama aku Safa Yuni Kusuma, biasa dipanggil Safa, aku dari kelas 10-11. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Brilian Tangguh Nusantara, biasa dipanggil Tangguh dari kelas 10-1. Oke, langsung aja ya, Kak. Langsung aja. Nah, gimana sih perasaan kalian berdua pas keterima di SMA Negeri 1 Purbalingga ini? Bisa dimulai dari Safa dulu ya. Oke, kalau perasaan aku itu senang dan bersyukur banget. Soalnya kan SMA Negeri 1 Purbalingga ini salah satu sekolah favorit di kota kita ini. Dan bersyukur banget karena banyak dari lulusan kita yang pengen banget masuk ke SMA ini, tapi nggak semua dari mereka itu beruntung kayak kita. Jadi pasti bersyukur banget sih. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana nih? Kalau dari aku kurang lebih sama kayak Safa. Yang pertama senang, kedua bahagia, yang ketiga bersyukur. Senang karena aku bisa masuk ke SMA pilihan, lalu yang kedua bahagia karena alhamdulillahnya saya menjadi peringkat teratas di dalam seleksinya. Oh, keren banget. Lalu yang ketiga bersyukur karena teman-teman saya juga banyak yang masuk sini, jadi nggak sendirian nih. Oke, mungkin Jadi ada temennya gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalian kan selama proses pembelajaran kemarin pas SMP online kan? Terus tiba-tiba masuk SMA offline, terus kalian juga melaksanakan MPLS dan PLBS secara offline. Perasaan kalian gimana nih saat melaksanakan kegiatan tersebut secara offline? Kalau dari aku sih perasaan ketika ikut MPLS dan PLBS itu campur aduk. Kenapa? Bisa senang, terusan ada capeknya, terusan ada tegangnya. Ya, terutama di MPLS ya. Mungkin Safa bisa. Nah, kalau aku tuh excited juga sih, gara-gara kan dulu kan kita online tuh, nah sekarang offline. Terus seru juga rangkaian acaranya, dan bangga bisa masuk SMA yang punya misi yang besar dan kaya akan prestasi. Oke, keren banget. nih. Oke, jadi kan tadi dari Tangguh dan Safa excited nih sama berkesan di selama PLBS dan MPLS. Hal yang paling berkesan di kalian di selama MPLS sama PLBS itu apa sih?
Dimulai dari sama dulu deh. Kalau dari aku itu waktu pentas seni sama kenalan sama kakak-kakak panitia. Kenapa tuh? Bisa dijelasin nggak? Waktu pentas seni kan kita udah capek-capek tuh beberapa hari ngelakuin MPLS, terus akhirnya ada hiburan dari teman-teman seangkatan Oke. gitu. Kalau Nanggu gimana? Kalau aku sih dari sesi diskusi bersama KTP. Oke, diskusi ya. Iya, Diskusi, diskusi. Kak. Jadi di sana kita itu bisa ngobrol dan membahas bareng-bareng mengenai tata tertib yang ada di sekolah kita. Di sisi lain, aku berkesan banget ketika momen-momen kebersamaan dengan teman-teman. Ketika kita melakukan acara-acara di EPLS maupun di PLBS gitu. Oke. Oke, jadi kan dari kalian udah ngasih tahu nih hal-hal yang paling berkesan di MPLS sama PLBS. Kalau dari kalian, aku minta buat nyeritain satu kata aja untuk MPLS sama PLBS itu apa sih, dari Tangguh dulu deh. Asik. Asik, kenapa nih asik? Walaupun kadang-kadang kita itu menjumpai momen-momen yang menegangkan. Nah, tapi di sisi lain itu dapat membangkitkan adrenalin kita. Contohnya ketika saya maju ke atas panggung atau sebagainya, itu tuh menurut saya menyenangkan. Oke, kalau dari Safa gimana nih? Kalau aku sih keren, apalagi buat kakak panitia nih yang bisa ngerangkai acara sekeren ini. Oke. Habis itu harapan kalian untuk MPLS dan PLBS ke depan gimana nih? Dimulai dari Apa nih? kamu dulu deh. Saya dulu. Oke, Iya. Kang dulu. Oke, untuk MPLS saat ini menurut aku udah spektakuler banget. Oke, untuk kedepannya semoga bisa spektakuler seperti ini atau bahkan lebih baik dari saat ini. Kalau dari Safa gimana nih? Kalau dari aku sama sih, tahun ini udah spektakuler dan semoga kedepannya panitia lebih kreatif dalam membuat acara seperti gini. Oke. Oke, jadi tadi kita udah dengar perspektif MPLS dan PLBS dari ketua panitia dan juga dari pesertanya. Nah, setelah itu bakalan ada rangkaian acara lagi dikarenakan setelah MPLS dan PLBS terdapat kegiatan lagi itu bernama PTA. Gimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Oke, jadi di SMA Negeri 1 Purbalingga sendiri, setelah rangkaian MPLS dan PLBS masih ada satu rangkaian kegiatan lagi, yaitu PTA. Bener banget nih Karian. Nah, PTA sendiri itu tuh salah satu rangkaian dari event sekolah juga. Dan di sini kita udah punya bintang tamu spesial loh, yaitu perwakilan dari panitia PTA. Betul, kayaknya kurang afdol nih. Kayaknya kan tadi kan ketua MPLS sama ketua PLBS sudah kenalan. Kurang afdol kalau perwakilan dari panitia PTA belum kenalan. Jadi kenal dulu deh. Halo semuanya, nama aku Hasna Jati Dwi-Riba sebagai perwakilan dari PTA. Oke. Sama kenal Kak. Halo Kak Hasna. Oke, kayaknya langsung aja deh Kak. PTA itu apa sih Kak? Ya, jadi PTA itu adalah singkatan dari penerimaan tamu ambalan. Dari PTA sendiri itu merupakan salah satu event dari sekolah dan salah satu event juga dari Pramuka Ambalan Ganesha. Oke, jadi PTA ini event dari sekolah, juga event dari Pramuka Ambalan Ganesha ini. Nah, benar. Oke. Dan itu tuh salah satu eskul 5P yang pas itu udah dijelasin sama salah satu perwakilan panitia PLBS. Betul. Nah, untuk PTA sendiri kegiatannya apa aja ya, Kak? Ya, dari PTA sendiri itu kemarin ada materi dari DKR dan DKC. Kemudian ada games dan jelajah. Wih, keren banget nih, seru banget ya, seru Kak. banget, benar. Nah, untuk pembeda PTA tahun ini dan tahun sekarang apa nih, Kak? Betul. Ya, jadi itu tahun kemarin dan kemarinnya lagi PTA itu dilaksanakan secara online. Betul, Karena secara kan- online ya, Kak? Iya, benar. Dikarenakan ada COVID-19 kan. Iya, Nah, betul. pada tahun ini PTA dilaksanakan secara offline gitu. Wih, berarti jadi panitia sama peserta juga excited banget ya. Jadi udah 2 tahun online diganti jadi offline. Ih, keren banget. Oke, jadi tadi kita udah dengerin perspektif kegiatan PTA dari panitianya. Kayaknya kurang lengkap kalau nggak denger dari pesertanya. Betul banget nih Kak, dan sekarang kita punya bintang tamu yang spesial, yaitu peserta kegiatan PTA 2022. Oke, kurang adil nih rasanya buat yang tadi kan kegiatan MPLS sama PLBS sudah kenalan. Masa yang PTA belum sih? Dimulai dari yang laki-laki dulu deh. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Aska Rizik, biasa dipanggil AZKA Aska dari kelas 10-7. Halo semuanya, perkenalkan aku Eden Puspitasari, biasa dipanggil Eden dari kelas 10-4. Oke, langsung aja ya. Gimana sih perasaan kalian selama mengikuti rangkaian kegiatan PTA yang berlangsung secara offline kemarin? Dimulai dari Eden dulu deh. Pastinya senang banget ya Kak, karena udah hampir 2 tahun vakum pramuka di SMP. Terus pas masuk SMA ada kegiatan pramuka lagi. Berarti
keadaan pasti juga sudah membaik gitu. Betul. Bersyukur banget. Kalau dari Asri gimana nih? Kalau dari saya juga kurang lebih sama seperti Eden, bisa senang, bersyukur, sama ada rasa kecewanya dikit sih. Aduh, kenapa tuh rasa kecewanya? Ya kecewanya tuh kegiatan pramuka kurang lengkap kalau nggak ada acara menginap kayak mau api unggun. Oh, gitu. oke. Jadi kurang lengkap nih ya? Iya, kalau nggak ada acara api unggun terus berbaur bersama teman-teman pada saat malam hari. Oke. Nah, menurut kalian saat kegiatan PTA kemarin, hal apa sih atau kegiatan apa yang bikin kalian excited dan senang gitu, yang paling asik pokoknya? Menurut aku kegiatan yang paling bikin aku seneng tuh waktu penjelajahan pos-pos. Nah di situ aku merasa flashback saat kegiatan siaga dulu waktu SD. Nah di situ juga aku bisa merasakan kedekatan aku dengan teman-teman dan kakak-kakak panitia. Oke, kalau Eden gimana nih? Sama juga kayak Aska karena dengan adanya penjelajah pos-pos seperti itu, kita bisa lebih akrab lagi, bisa lebih dekat lagi, entah itu sama teman-teman ataupun sama kakak panitianya gitu. Terus ada satu lagi di mana misalnya kita belum ke pos ini nih, jadi kita tanya tuh yang ke teman lain, kita belum kenal gitu kayak, kamu pos ini udah belum gitu kan? Terus dikasih tahu. Oke. Buat dari kalian, apa sih pesan dan kesan selama kegiatan PTA kemarin? Dimulai dari Eden dulu deh. Oke, kalau dari aku pesan dan kesan dari aku, yang pertama pesan dulu ya kak. Iya, pesan dulu. Oke. Buat teman-teman angkatan Abiasa, kalian tuh keren banget, gila. Terus apalagi yang kemarin menang pas pergu. Sebenarnya aku insecure banget, kenapa harus mereka gitu. Aduh. Kenapa yang bukan regu kamu gitu ya? Tapi sadar diri sih emang mereka itu layak. Oke. Ikhlas juga sih, apa sih yang nggak buat mereka. Terus kesannya selama mengikuti PTA itu jelas happy banget. Sempet kecewa pas dari peralihan MPLS ke PLBS terus ke PTA kan. Kalau sudah beda Pasti gitu. beda. Tuh kenapa harus pindah lagi gitu? Padahal udah adaptasi betul gitu ya, banget, Mbak. betul. Tapi karena udah adaptasi nyaman juga, enak juga. Tapi yang disayangin belum bisa sempet kenalan sama panitia-panitianya yang lain karena udah tahu namanya tiba-tiba lupa lagi gitu. Oh gitu. Kalau dari Asa gimana nih? Kalau pesan dari aku buat PTA waktu itu sangat bagus sih. Oke. Sangat bagus ya. Bagus, Iya, karena kelas saya juga ada yang menang dari ilmu kelas saya. Cuma itu Iya. perempuan bukan saya. Sebenarnya saya iri Pak. Waduh. Next time. Ya, insya Allah. Terus untuk kesannya, saya merasa sangat berbeda banget dengan PLBS, MPLS, dan PTA karena kelasnya juga beda, teman-temannya juga otomatis berbeda di acak. Nah itu aku pengennya tuh kelasnya tetap sama kayak waktu MPLS, tapi ya keadaan yang bisa. Iya. Oke. Nah, itu tadi kita udah ngebahas topik seputar MPLS, PLBS, dan PTA. Saksikan terus video podcast dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari Margisa. Take your time with us. Dah.